Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Menulis adalah pekerjaan yang membosankan. Begitulah kalimat awal yang disampaikan Bernard Batubara dalam karyanya yang berjudul Tentang Menulis. Bagi pembaca novel mungkin tak asing lagi siapa beliau, yang bahkan sudah memiliki berbagai karya. Nah, dalam buku ini, penulis mencoba untuk mencurahkan segala kerisauan yang ia rasakan selama bergelut di bidang kepenulisan dan tentang bagaimana perjuangannya untuk hidup hanya dari menulis. Terus timbullah pertanyaan, apakah penulis bisa jadi profesi atau apakah bisa hidup dari menulis? Yang mana dalam buku Menulispedia, panduan menulis untuk mereka yang insaf menulis, dipaparkan bahwa menulis dimasukkan sebagai literasi dasar bersama dengan membaca, menyimak, berbicara, menghitung, memperhitungkan, mengamati, dan menggambar. Berkaca pada indeks literasi yang mana dalam 61 negara, Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara, yang menandakan kegiatan literasi di Indonesia masih sangat rendah. Apalagi jika kita ingin mempertanyakan, bisakah penulis sebagai profesi yang sama seperti profesi-profesi lainnya? Di zaman sekarang, untuk memberikan identitas terhadap diri bahwa Anda adalah seorang penulis, Anda akan menerima konsekuensi sosial yang harus diterima. Contoh, ketika Anda ingin melamar pasangan Anda dan Anda memperkenalkan diri Anda sebagai seorang penulis, dan dari situ pula lah Anda menghasilkan uang. Persepsi awal yang mungkin akan Anda terima ialah Anda akan ditolak oleh calon mertua Anda dikarenakan menulis hanya dianggap pekerjaan sebelah mata. Pendidikan kita di Indonesia hanya terus membuat generasi pekerja. Ketika kita bertanya kepada para mahasiswa tingkat akhir akan kemanakah atau ingin jadi apa ia setelah menyandang status sarjana, sebagian besar pertanyaan itu akan dijawab ingin masuk kantor, entah swasta ataupun PNS, yang setiap tahunnya selalu ditunggu-tunggu banyak orang, menjadi istri yang baik, hingga ikut apa kata orang tua. Bisa dikatakan hidup tanpa tujuan. Tetapi itu hanyalah sebagian sisi persepsi negatif seorang tentang menulis. Menulis tentunya mempunyai manfaat yang begitu banyak. Di Resensi selalu membaginya ke dalam 5 aspek. Yang pertama, menulis dari segi aspek spiritual, yaitu tulisan kita bisa menjadi ladang amal yang mana akan bermanfaat banyak untuk generasi selanjutnya. Kedua adalah menulis dilihat dari aspek intelektual. Kita bisa menjaga otak tetap waras, dalam hal ini produktif dalam hal menulis, akan melatih skill untuk kebutuhan intelektualitas. Ketiga, menulis dilihat dari aspek sosial. Tulisan kita bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Aspek fisikal, bahwa dengan menulis akan membentuk otot-otot otak menjadi lebih baik lagi. Sedangkan aspek finansial, bahkan dalam tulisan kita sendiri bisa menambah pundi-pundi uang bagi kita sendiri tentunya. Nah, kemudian dalam buku Filosofi Teras karya Henning Manampiring disebutkan dalam penelitiannya bahwa penyakit yang selalu diderita oleh anak muda sekarang ialah penyakit seperti stres, depresi, cepat marah, dan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya. Nah, lebih lanjut dalam buku tersebut memberikan cara agar kita terhindar dari persepsi negatif, yaitu dengan cara bercerita kepada teman sejawat atau menulis. Nah, jika Anda adalah seseorang yang kurang nyaman cerita kepada teman Anda, hal yang patut Anda coba adalah cobalah untuk tuliskan pengalaman yang Anda rasakan saat itu juga. Tulislah semua yang ingin Anda utarakan tanpa harus memperdulikan kaidah penulisannya terlebih dahulu atau pre-writing, dengan tujuan agar kita dapat mengenal ke dalam diri kita sendiri. Seperti tujuan kaum Stoa dalam hidupnya ialah bagaimana hidup dapat meminimalisir emosi negatif yang selalu datang di setiap saat, dan salah satu medium itu adalah menulis. Dengan menulis, kita dapat menjaga kewarasan. Kemudian lebih lanjut lagi dalam buku Menulispedia disebut bahwa ada beberapa tipikal penulis. Yang pertama, menulis sebagai pelarian. Pada fase ini, menulis dianggap hanya dari segi hasilnya, yaitu untuk mengharapkan ketenaran, pengakuan dari orang lain, sampai pada anggapan menulis hanya untuk keuntungan semata. Yang kedua adalah menulis sebagai hobi. Penulis pada tahap ini identik dengan masa bodoh terhadap pembacanya. Meminjam perkataan Hermann Kertajaya, ia tidak konsumen sentris atau tidak memanjakan mata pembacanya. Yang ketiga adalah menulis sebagai pekerjaan. Pada fase ini, menulis ia jadikan sebagai pekerjaan utamanya. Yang keempat ialah menulis sebagai pendukung pekerjaan, yang mana mereka yang menulis karena tuntutan pekerjaan atau karir. Biasanya guru, dosen, atau peneliti yang mana menulis demi menyokong karir. Yang kelima adalah mereka yang menulis sebagai aktualisasi diri, agar mereka dapat meninggalkan warisan ilmu pengetahuan ataupun agar terus dikenal. Nah, adapun perspektif presenter dalam buku ini, bahwa dalam buku tentang menulis yang ditulis oleh Bernard Batubara hanya sedikit membahas mengenai tata cara penulisan. Jadi untuk lebih memberikan wawasan yang lebih luas, presenter menambah referensi tambahan dari buku-buku yang juga relevan tentang kepenulisan. Setidaknya buku ini bisa menjadi motivasi bagi yang terjun di bidang kepenulisan bahwa kalian bisa mencapainya dan bahkan Anda bisa hidup dari menulis. Tetapi
Tapi jangan jadikan alasan utama. Itu hanyalah reward yang Anda dapatkan. Yang lebih penting adalah buatlah tulisan yang bermanfaat untuk generasi mendatang. Dan jika ingin terjun di bidang kepenulisan, referensi menjadi kunci utama keluasan tulisan Anda. Dan jangan lupa untuk temukanlah mentor yang dapat membimbing Anda. Terima kasih. Ada pertanyaan?